Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadal Jufri, saya dari Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran kasar atau menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya pilih atau saya gunakan dalam mode pembelajaran problem solving, yaitu pada pelajaran kewirausahaan. Jadi sebelumnya, problem solving itu merupakan mode pembelajaran yang menggunakan atau memusatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Jadi yang akan menjadi hal terpenting yaitu siswa harus memahami permasalahan. Karena dalam pembelajaran ini kita menggunakan sebuah permasalahan untuk mendapatkan pembelajaran yang baru atau ilmu yang baru. Jadi siswa harus memahami dulu nih permasalahannya. Karena nantinya siswa juga akan diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan diangkat oleh guru. Dalam mode pembelajaran atau dalam suatu pembelajaran, ada yang namanya media pembelajaran. Jadi peran media pembelajaran sendiri ini adalah sebuah alat komunikasi dan alat bantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam mode pembelajaran problem solving yang saya gunakan ini, saya memilih beberapa media yang akan saya gunakan. Yang pertama, ada media inti. Jadi kenapa saya menyebutnya sebagai media inti? Karena media ini saya gunakan sebagai penyampaian permasalahan atau penyampaian materinya. Jadi di sini kenapa saya menamakan ini sebagai media inti. Jadi media yang pertama atau yang menjadi media inti ini yaitu short story animation. Apa sih short story animation ini? Jadi short story animation ini merupakan video animasi yang memiliki alur cerita. Jadi video yang memiliki cerita seperti contohnya short movie atau dan cerita-cerita lainnya, kartun gitu segala macam. Jadi untuk membuat short story animation ini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya seperti Animation Maker, Canva dan juga Powtoon dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan di sini saya akan menggunakan media ini dalam langkah pertama atau dalam sintaks pertama model pembelajaran problem solving, yaitu understanding the problem. Jadi di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang melalui video. Jadi nanti siswa yang akan menganalisis atau memahami sendiri permasalahannya itu sebenarnya apa dari video tersebut. Jadi contohnya saya akan memberikan sebuah animasi atau sebuah cerita yang menceritakan seseorang yang berhasil dalam membangun usaha dan juga orang yang gagal dalam membangun usaha. Nah, di sini siswa harus memahami apa yang menjadi permasalahan dalam video tersebut. Jadi yang intinya nanti dalam pembelajaran kewirausahaan atau jadi saya memilih KD menentukan peluang usaha. Kenapa saya memilihkan tadi cerita seorang yang berhasil dan juga gagal dalam berusaha? Maka dari itu nanti permasalahan yang akan saya bahas itu ada sesuatu hal yang menjadi penyebab seseorang gagal dan berhasil dalam membangun usaha, produk, barang ataupun jasa. Nantinya video tersebut saya akan share menggunakan media lain, yaitu media pembantu. Yang pertama ada Google Classroom. Jadi saya akan men-share video tersebut melalui Google Classroom. Nah, jadi Google Classroom ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran asinkron. Google Classroom ini bertujuan untuk memudahkan proses berbagi file antara guru dan siswa seperti video, PowerPoint, dan file-file lainnya seperti referensi buku ataupun PDF-PDF lainnya. Jadi nantinya Google Classroom ini akan digunakan pada tahap understanding the problem dan juga devising plan. Nah, kenapa understanding the problem? Karena saya akan memberikan video melalui Google Classroom yang nantinya siswa akan menonton video tersebut melalui Google Classroom ini. Nah, nantinya saya akan memancing siswa dengan sebuah pertanyaan. Contohnya misalkan gini, anak-anak, apa yang dapat kalian dapat dari video tersebut? Apakah ada sebuah permasalahan atau kenapa di antara dua contoh tersebut memiliki hal yang berbeda? Kenapa dua orang ini memiliki hasil yang berbeda? Yang satu berhasil, yang satunya gagal. Nah, itu kenapa? Nah, itu bisa saya gunakan sebagai pertanyaan pancingan supaya siswa dapat mengerti nih permasalahan yang akan saya bahas nantinya. Yaitu ada apa hal yang menyebabkan seseorang berhasil dan gagalnya dalam membangun usaha. Nah, jadi itu yang akan menjadi permasalahan atau yang akan siswa cari solusinya. Nah, untuk devising plan sendiri yaitu di mana nanti saya akan membentuk kelompok siswa untuk membahas
permasalahan yang udah saya klarifikasi dengan siswa nanti, atau yang nantinya akan saya sepakati dengan siswa, yaitu hal apa yang menjadi faktor seseorang dalam membangun usaha. Jadi itulah kenapa Google Classroom saya gunakan di sini, itu untuk devising plan dan juga understanding the problem. Selanjutnya saya menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran sinkron, yaitu face to face kita bisa sebutnya, atau juga ada beberapa platform teleconference lainnya seperti Google Meet dan juga MS Teams dan masih banyak yang lainnya. Sebelumnya saya akan menggunakan Zoom ini dalam tahap devising plan dan juga looking back. Devising plan ini nanti siswa akan mendiskusikan dengan teman kelompoknya, yaitu mencari atau mengumpulkan data sebanyak mungkin supaya dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi siswa ini dapat menggunakan Zoom untuk berdiskusi secara kelompok yang nantinya akan saya beri beberapa menit atau sekitar 35 menit atau 40 menit untuk membahas hal apa yang dapat mempengaruhi orang dalam berbuat usaha atau membangun usaha. Nah, jadi di sini siswa dapat nih menggunakan referensi lain seperti buku atau internet atau video YouTube yang lainnya selain dari video yang saya berikan. Karena dari video pertama yang saya berikan itu mungkin ada materi atau sebuah jawaban sebenarnya, cuman secara tersirat. Jadi siswa harus menganalisis terlebih dahulu. Nah, di sini dan juga saya akan menggunakan Zoom ini sebagai pada tahap looking back. Looking back ini yaitu di mana nantinya siswa akan mempresentasikan hasil dari jawaban permasalahan yang saya berikan. Jadi dalam kita mendiskusikan nih dari solusi permasalahan tersebut, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Nah, dalam presentasi Zoom ini nantinya saya akan memberikan feedback atau memberikan klarifikasi mengenai apakah pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok sudah tepat atau belum. Nah, jadi disinilah atau di Zoom ini kita akan berdiskusi sama-sama atau saling menanggapi atau saling memberitahu, bertukar informasi antara guru dan juga siswa dan siswa lainnya. Jadi ya pada akhirnya saya akan mengklarifikasi mengenai atau menyimpulkan dari pembelajaran pada saat itu. Jadi kalau misalkan diurutkan dari awal, misalkan pertama, jadi gambarannya pertama saya akan memberikan video melalui Google Classroom. Nah, video ini yaitu namanya short story animation, menceritakan sebuah kisah tapi dalam bentuk animasi, yaitu dimana dalam short story animation ini mengandung sebuah permasalahan. Nah, dalam short story animation ini nanti saya dan siswa akan menyepakati sebuah permasalahan melalui komen Google Classroom. Kita akan sama-sama berdiskusi mengenai permasalahan yang akan diangkat. Nah, saya akan mengklarifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh siswa. Lalu saya akan membentuk kelompok dan meminta siswa untuk menjawab permasalahan yang akan saya berikan atau yang sudah kami sepakati, yaitu hal apa yang mempengaruhi seseorang dalam membangun usaha, produk ataupun jasa. Nah, jadi nanti setelah itu siswa akan mendiskusikan sama kelompoknya dalam menggunakan media Zoom juga bisa ataupun WhatsApp, itu terserah mereka, tergantung kenyamanan mereka. Lalu setelah mereka mendapatkan jawaban atau solusi dapat dipresentasikan melalui Zoom dengan saya dan juga teman-teman yang lainnya. Dan pada akhirnya saya akan menyimpulkan dari hasil kelompok atau hasil jawaban dari antar kelompok dan juga mengklarifikasi jawabannya apakah sudah tepat atau belum. Ya, segitu saja dari saya mengenai gambaran atau konseptual media yang akan saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.